dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara kemudian ada pemasaran. Kan adalah proses menciptakan atau mengomunikasikan. 这一次我真的睡着了。 Saran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Kemudian ada bisnis level individual. Bisnis merupakan unit usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi. Untuk ditekankan sejak awal bahwa bisnis bertujuan memperoleh laba atau approach dalam dirasakan lebih efektif daripada teknologi. Karena fakta inilah jurusan ilmu komunikasi selalu mempunyai peminat yang besar, dan calon mahasiswa pun semakin banyak universitas yang menawarkan sebagai salah satu fakultas atau jurusan. Bukan itu saja, jumlah universitas yang membutuhkan program S2 ilmu komunikasi pun akhir-akhir ini memperlihatkan kecenderungan meningkat. Tidak sedikit eksekutif yang pendidikan secara rata S1-nya bukan ilmu komunikasi, kemudian melanjutkan studinya di bidang komunikasi. Perkenalkan, saya Mukminah Tandi. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Nah, adapun materi yang saya bawakan itu mengenai faktor-faktor yang mendukung keberhasilan KAP atau komunikasi antar pribadi. Nah, faktor yang pertama itu ada faktor bahasa. Semakin homogen bahasa yang digunakan masing-masing, semakin mudah membentuk saling pengertian atau mutual of understanding. Gangguan komunikasi yang disebabkan kesulitan bahasa sering juga disebut dengan gangguan semantik atau semantic noise. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor fisik. Komunikasi antar pribadi cenderung berjalan baik bila masing-masing dalam kondisi sehat. Gerak tubuh atau gestur, gerak mata, dan paralinguistik yang disebabkan keadaan tidak sehat cenderung membuat lawan bicara merasa tidak nyaman. Komunikasi pun berjalan tidak baik. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor psikis. Komunikasi antar pribadi cenderung berjalan lebih baik bila pada masing-masing memiliki gairah yang positif. Misalnya, tidak ada kecurigaan atau praduga, kebencian, dendam ataupun predisposisi negatif. Misalnya menyimpulkan lawan bicara yang bersumber dari keyakinannya pada mitos atau stereotip. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor lingkungan. Komunikasi antar pribadi akan berjalan lebih baik jika lingkungan tempat berkomunikasi dalam suasana yang kondusif. Misalnya tidak ada gangguan dari suara bising kendaraan, suasana ramai dari percakapan orang lain, suara pengeras suara, musik, dan lainnya. Bahkan juga bau-bauan yang tersebar, misalnya selokan depan rumah yang menyengat akan mengganggu proses komunikasi antar pribadi. Demikian juga bau-bauan yang harum dalam kadar yang wajar. Hal itu bisa menciptakan suasana yang menyenangkan, namun bila berlebihan bisa membuat hidung tersengat hingga bersin-bersin. Yang pengertian dari personal selling. Secara harfiah, personal selling terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu personal dan selling. Personal berarti perorangan atau bersifat pribadi, dan selling memiliki arti menjual atau kegiatan penjualan dengan memanfaatkan teknik pemasaran tertentu. Kemudian,
Secara garis besar, personal selling adalah bertemunya penjual dan calon pembeli dengan bertatap muka untuk menginformasikan dan memberikan pemahaman dari sebuah produk atau brand yang ditawarkan supaya calon pembeli bersedia mencoba dan membelinya. Personal selling juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap pelaku bisnis untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya dengan mendapatkan keuntungan dari konsumen. Kemudian jenis-jenis personal selling. Yang pertama itu ada trade selling. Trade ialah penjualan yang akan terjadi saat produsen dan pedagang besar memperoleh atau mengecer dalam usaha untuk menambahkan jumlah distributor produk-produk mereka. Kemudian ada missionary selling. Missionary adalah proses penjualan yang berusaha ditingkatkan dengan mendorong konsumen-konsumen untuk memberikan barang daripada distributor perusahaan. Kemudian ada technical selling. Yang dimaksud dengan technical yaitu meningkatkan angka penjualan dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada konsumen atau pembeli dari barang dan jasanya. Kemudian yang keempat itu ada new business selling, adalah yaitu berusaha menciptakan transaksi baru dengan mengubah calon konsumen menjadi konsumen. Jenis penjualan ini umumnya paling sering digunakan oleh perusahaan asuransi. Kemudian responsive selling. Responsive maksudnya adalah penjualan yang diharapkan bisa memberikan reaksi terhadap permintaan pembeli. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Harmin Mulani dari kelompok 1. Baiklah, saya akan membacakan materi ketiga. Tujuan personal selling: mencari calon, yaitu melakukan pencarian calon pembeli atau petunjuk. 2. Menetapkan sasaran, ialah memutuskan bagaimana mengalokasikan waktu mereka di antara calon dan pelanggan. 3. Berkomunikasi, yakni mengkomunikasikan informasi mengenai produk dan jasa perusahaan tersebut. 4. Menjual adalah mendekati, melakukan presentasi, menjawab keberatan dan menutup penjualan. 5. Melayani merupakan menyediakan berbagai layanan kepada pelanggan, merencanakan pembiayaan dan melakukan pengiriman. 6. Mengumpulkan informasi, yakin melakukan riset pasar dan melaksanakan tugas intelijen. 7. Mengalokasikan, yaitu memutuskan pelanggan mana akan memperoleh produk tidak mencukupi selama masa kekurangan produk. 2. Sifat-sifat personal selling. 1. Personal contraction adalah adanya hubungan yang hidup langsung dan interaktif antara dua orang atau lebih. 2. Cultivation, yaitu sifat yang memungkinkan berkembangnya segala macam hubungan antara penjual dan pembeli, mulai dari hubungan transaksi sampai ke hubungan yang lebih akrab. 3. Response, yakni situasi yang seolah-olah mengharuskan pelanggan untuk mendengar, memperhatikan, dan menanggapi. 3. Syarat-syarat personal selling. 1. Salesmanship, yaitu yang harus memiliki pengetahuan mengenai identitas barang dan memahami seni dalam menjual, seperti cara bagaimana melakukan pendekatan, mengatasi kritik pelanggan atau presentasi, hingga cara meningkatkan perjualan. 2. Negotiating, yakni diharapkan memiliki kemampuan dalam melakukan negosiasi dan disertai syarat-syarat serta aturan-aturan yang berlaku. 3. Relationship
marketing. Pelaku personal selling harus tahu cara membimbing dan memelihara hubungan baik dengan cara pelanggan dalam waktu yang tidak ditentukan. Bentuk personal selling. 1. File selling, yakni tenaga penjual yang melakukan penjualan di luar perusahaan dengan mendatangi dari rumah ke satu rumah lainnya atau dari perusahaan ke perusahaan lainnya. 2. Retail selling ialah tenaga penjual yang melakukan penjualan dengan melayani konsumen yang datang ke perusahaan. 3. Executive selling, yaitu hubungan yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan dengan pemimpin perusahaan lainnya atau pemerintah dengan tujuan melakukan penjualan. Tahapan personal selling ada 5, yaitu 1. Mencari calon pelanggan. Dalam tahap ini, pemasar dituntut mencari pelanggan yang menjadi segmen perusahaan. 2. Pra-pendekatan. Jika sudah menemukan calon pelanggan, pemasar harus menjalin relationship untuk membangun kepercayaan. 3. Presentasi dan demonstrasi. Dalam tahap ini, pemasar harus bisa menunjukkan bagaimana barang yang dijual dibutuhkan oleh calon pembeli. 4. Mengatasi keberatan calon pelanggan. Biasanya mempunyai keberatan untuk membeli produk seperti keberatan dalam harga yang terlalu mahal. Hal ini pemasar harus bisa mengatasi dengan memberikan diskon atau dengan cara yang lain. 5. Tindak lanjut dan pemeliharaan ialah pemasar harus bisa menjaga pelanggan agar tetap loyal terhadap produk. Sebagai contoh, menelpon pelanggan tentang produk yang ia beli. Terima kasih.